ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ada berapa jenis-jenis nusuk dalam pelaksanaan ibadah haji? Ada 3 apa saja itu? Haji ifrad, haji qiran, dan haji tamattu'. Kemudian kita lanjutkan pada halaman 18. Wa syaqqa 'ala as-sahaba dzalika li amrayn. Dan hal tersebut berat bagi para sahabat dikarenakan 2 alasan. Apa yang berat? Pembahasan ini terkait dengan man saqal hadiya la yajuzu lahul ihlal qabla bulughil hadiyi mahillah. Siapa yang membawa hewan hadyu, maka tidak diperbolehkan bagi dia untuk tahallul, untuk ihlal sebelum sampainya hewan hadyu tersebut ke tempatnya, maknanya sebelum disembelih. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Wa syaqqa 'ala sahabat dzalika li amrayn. Hal tersebut berat bagi para sahabat dengan 2 alasan. Al-amrul awwal, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yatahallal bal baqiya 'ala ihramihi. Wa hum yuridun ay yaqtadu bihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau belum bertahallul. Bahkan beliau tetap berada dalam kondisi ihram, sedangkan para sahabat mereka ingin mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi sahihain an Ibnu Umar, disebutkan dalam sahihain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, an Hafsah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar, dari Hafsah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha qalat, atau an Ibnu Umar dari Hafsah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha qalat, Hafsah mengatakan, ya Rasulullah, ma sya'nun nas hallu bi umratin wa lam tahlil anta min umratika. Ya Rasulullah, kenapa orang-orang sudah halal, sudah tahallul dengan umrohnya, sedangkan engkau belum tahallul dari umrohmu? Qal, Rasul mengatakan, inni labbattu ra'si wa qallattu hadyi fala ahillu hatta anhara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah meminyai kepalaku dan aku telah tandai hewan hadyu, maka aku tidak diperbolehkan untuk tahallul sampai aku menyembelih dulu. Labbadahu hatta la yatasha'as bisimag. Beliau licini, kelimisi bahasanya rambut beliau supaya apa? Supaya tidak kusut masai. Itu namanya talbid. Kalau bahasa kitanya mungkin di minyak rambutilah, ya. Dilumuri sejenis minyak supaya tidak kusut masai, tidak acak-acakan. Wa qallada hadiyahu bi an ja'ala qiladatan fil ibil liyakuna alamatan 'alal hadi. Maksud mentaklid hewan hadyu, maknanya beliau buat ada qiladah, kalung di ontanya tadi, supaya jadi tanda pada hewan hadyu tadi.
Disebutkan di ta'liq di situ disebutkan at-taqlid innama huwa alamatan lil hadi ka'annahu ishadun annahu akhrajahu min mulkihi lillahi ta'ala. Makna dari taklid ya, makna dari taklid adalah tanda untuk hewan hadiu tersebut seakan-akan mempersaksikan bahwasannya itu hewan dikeluarkan dari milik pribadi ke milik Allah Azza wa Jalla. Wal ya'laman nas alladzina yabtaguna aklahu fayashhaduna nahrahu. Supaya orang-orang tahu ya, bagi orang-orang yang ingin makan dari hewan tersebut dan menyaksikan penyembelihannya. Jadi di zaman dulu hewan hadiu itu ditandai. Jadi supaya orang tahu, oh ini hewan hadiu. Maksudnya ini hewan yang akan dipotong. Jadi mereka udah, kalau bahasa kitanya sekarang ini, tahu ini hewan korban. Kalau dulu hadiu, ada tandanya supaya orang-orang pun bisa mengetahuinya dengan tanda tadi. Al-amru tsani annahum kanu fil jahiliyah yarawna anna al-umrah la tajuzu fi ashhuril hajj. Bahwasanya dulu mereka di masa jahiliyah menganggap umroh itu tidak diperbolehkan di bulan-bulan haji. Bulan haji itu bulan berapa saja? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 10 pertama bulan Dzulhijjah. Wa anna ashhurul hajj khasatan bihi. Bahwasanya kata mereka bulan-bulan haji itu khusus untuk haji. Tidak boleh umroh di bulan haji. Itu keyakinan masyarakat jahiliyah. Bal kanu yarawna anna al-umrah fi ashhuril hajj min afjaril fujur. Bahkan dulu masyarakat jahiliyah menganggap umroh di bulan-bulan haji termasuk kefajiran, keburukan yang paling buruk, pelanggaran yang paling buruk. Afwan, itu ada yang kelewatan tadi di atas. Mana ulangi lagi? Jadi gini, Nabi SAW menyebutkan bahwasannya bagi orang yang membawa hewan hadiu tidak diperbolehkan bagi dia ihlal. Tidak diperbolehkan. Anak yang nggak ada kitab tolong diprint ya, ngeprint lah. Si Afan, Abdul Razak. Nggak punya kitab? Hah? Ada duit? Nggak ada duit? Belum ada duit? Di sini disebutkan Nabi SAW mengatakan siapa yang membawa hewan hadiu tidak diperbolehkan bagi dia ihlal, bertahallul sebelum menyembelih hewan tadi. Sehingga walaupun dia sudah selesai umroh maka tidak diperbolehkan dia tahallul. Nah, para sahabat merasa berat dengan amalan ini tadi. Kenapa? Dengan 2 alasan. Alasan pertama, Nabi SAW belum bertahallul, sehingga para sahabat ingin mencontoh Nabi SAW. Ini menunjukkan apa? Betul-betul para sahabat ketika ibadah haji atau umroh ingin mencontoh Nabi SAW. Sehingga mereka pun protes, ya Rasulullah, kenapa orang-orang sudah tahallul, engkau belum tahallul? Lalu Rasul menjelaskan alasan Rasul kenapa beliau belum bertahallul. Kata beliau, aku sudah melumuri kepalaku dengan minyak ya. Kemudian aku tandai hewan hadiuku dengan kalung, maka aku tidak boleh tahallul sampai aku menyembelih. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, bal tamanna sallallahu alaihi wasallam at-tamattu. Bahkan sebenarnya Nabi itu pengen tamattu. Pengen tamattu. Waqal, Rasul mengatakan, lau anni istaqbaltu min amri mastadbartu lam asuqil hadiya wa ja'altuha umratan. Kata Nabi SAW, kalau seandainya aku bisa memutar waktu apa yang telah aku lalui, aku tidak akan bawa hewan hadiah tersebut dan aku jadikan nusuk tadi sebagai umroh. Alasan yang kedua kenapa berat bagi para sahabat ya,
Bahwasanya dulu di masyarakat jahiliyah, annahum kanu yarawna fil jahiliyah atau annahum kanu fil jahiliyah yarawna anna al-umrah la tajuzu fi ashhuril hajj wa anna ashhurul hajj khasatan bihi. Itu alasannya. Bahwasanya dulu masyarakat jahiliyah, dulu mereka di masyarakat jahiliyah, mereka menganggap tidak boleh umroh di bulan haji itu. Bulan haji itu khusus untuk haji. Bal kanu yarawna anna al-umrah fi ashhuril hajj min afjaril fujur. Bahkan mereka menganggap umroh di bulan haji itu termasuk pelanggaran yang paling besar. Fis sahihain an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan kanu yarawna annal umrata fi ashhuril hajj min afjaril fujur fil ardi. Dulu mereka menganggap bahwasanya umroh di bulan-bulan haji termasuk pelanggaran yang paling fajir. Wa yaj'alunal muharram safaron, sehingga mereka menjadikan bulan Muharram sebagai bulan safar, memutar. Apa istilahnya dalam Al-Quran? Apa Ustaz Sirait? Mengganti bulan. Innaman nasi'ah ziyadatun fil kufr, mengganti bulan. Ya. Bulan Muharram dijadikannya safar. Wa yaqulun, mereka mengatakan, idza bara ad-dabar wa afa al-athar wan salakha safar halat al-umrah liman i'tamar. Itu lafaz sajaknya mereka, sajaknya jahiliyah. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi, idza bara ad-dabar ya'nuna dubur zuhur al-ibil ba'dan sirafiha min al-hajj fa innaha kana tadabbara bis-sayr 'alaiha lil hajj. Idza bara ad-dabar, maksudnya apa? Makna idza bara ad-dabar yaitu dubur zuhur al-ibil, ya, ujung punggung onta, ya. Wa afa al-athar ay darasa wa amhah, al-murad atharul ibil wa ghayruha fi sayriha. Sehingga maknanya idza bara ad-dabar wa afa al-athar, kalau onta tersebut sudah berjalan dan sudah hilang bekas jejak-jejaknya, wan salakhas safar, sudah lepas bulan safar tersebut, halatil umrah liman i'tamar, itu maknanya, maka halallah umrah tersebut bagi orang yang ingin umrah. Fa'arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayuzila i'tiqadahum fa'amarahum ayyaj'aluha umratan wa yatahallalu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan untuk menghilangkan keyakinan mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka agar menjadikannya sebagai umrah dan mereka tahallul. Jadi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk umroh di bulan haji, ya, bahkan Rasul menganjurkan untuk tamattu'. Kenapa? Supaya menolak atau bertolak belakang dengan keyakinan masyarakat jahiliyah yang mereka pada waktu itu punya kebiasaan apa? Masyarakat jahiliyah punya keyakinan tidak diperbolehkan umroh di bulan haji, ya. Wa fi sahihain min hadithi Jabir qalu kaifa naj'aluha mut'atan wa qad sammayna al-hajj. Disebutkan dalam hadis Jabir riwayat Bukhari dan Muslim, para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana kami bisa menjadikan umroh ini sebagai mut'ah dalam kondisi kami sudah bertalbiyah, berihlalnya dengan haji, kami telah menyebutnya haji. Sebagian mereka kan ada yang mengatakan apa? Labbaik Allahumma hajjan, labbaika hajjan. Niat awal dari Madinah sudah diniatkan apa? Haji. Kenapa kok dipindah menjadi umroh? Faqal, Rasul mengatakan, if'alu ma amartukum, sudah kerjakan saja apa yang aku perintahkan. Falaula anni suqtul hadiya la fa'altu mithla alladhi amartukum. Kata Rasul, kalau bukan karena aku sudah membawa hewan hadyu, niscaya aku akan melakukan seperti apa yang aku perintahkan kepada kalian. Ini menunjukkan bagi orang yang membawa hewan hadyu, maka tidak diperbolehkan bagi mereka untuk melakukan haji tamattu' kalau hewan hadyunya dibawa. Apa yang
dilakukan oleh dia qiron, ya, qiron. Walakin la yahillu minni haramun hatta yablughal hadyu mahillah. Kata Nabi SAW, akan tetapi tidak halal dariku ini perkara yang sudah diharamkan bagi orang yang ihram sampai hewan tersebut sampai pada tempatnya untuk disembelih. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, Nabi SAW ketika itu pada saat haji, beliau membawa hewan hadyu. Karena beliau membawa hewan hadyu, maka Nabi SAW pada waktu itu beliau hajinya dengan qiron, ya, dengan qiron. Namun kalau tidak membawa hewan hadyu, maka yang afdal tamattu'. Wa fi sahihain min hadits Jabir qalu, disebutkan dalam sahihain dari hadits Jabir radhiyallahu anhu, qalu, mereka mengatakan, kaifa naj'aluha mut'atan wa qad sammayna al-hajj. Bagaimana mungkin kami bisa menjadikannya sebagai mut'ah, tamattu', dalam keadaan kami sudah menamainya sebagai haji. Kami sudah menyebutnya dengan haji. Kan ketika mereka dari Madinah, mereka ada yang mengatakan labbaika hajjan, ada yang mengatakan labbaika hajjan wa umratan. Kok bisa langsung diubah umrah? Faqala, Rasul mengatakan, if'alu ma amartukum, lakukan apa yang aku perintahkan kepada kalian. Falaula anni suqtul hadiya la fa'altu mithla alladhi amartukum. Silakan lakukan. Kalau bukan karena aku membawa hewan hadyu, niscaya aku akan lakukan apa yang aku perintahkan kepada kalian. Walakin la yahillu minni haramun hatta yablughal hadyu mahillah. Kata Nabi SAW, akan tetapi tidak halal bagiku melakukan sesuatu yang diharamkan bagi orang yang ihram sampai hewan hadyu tersebut tersembelih. Wa fi sahihain an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas qala, faqadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu rabi'atan muhillin bil hajj. Lalu Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW dan para sahabat datang, rabi'atan muhillin bil hajj, di siang hari dalam keadaan berihlal dengan hajinya. Wa amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yaj'aluha umratan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya afwan, itu apa? Tanggal 4. Maknanya Rabi'adzil Hijjah. Ya, hai Rabi'adzil Hijjah. Faqadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabu rabi'atan, ay Rabi'ah Dzil Hijjah muhillina bil hajj. Nabi SAW dan para sahabat datang pada tanggal keempat Dzulhijjah sambil berihlal dengan haji. Maksudnya beliau datang masuk kota Mekah itu tanggal 4 Dzulhijjah. Wa amarahumun Nabi SAW ayyaj'aluha umratan. Kata Jabir, kata Abdullah bin Abbas, Rasul memerintahkan para sahabat untuk menjadikan nusuknya ini tadi sebagai umroh. Qalu ya Rasulullah ayul hil. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, terus bagaimana tahallulnya? Rasul mengatakan al-hillu kulluhu. Maknanya qasiru wa tahallalu al-hil al-kamil. Kata Rasul, sudah tahallul sempurna. Maknanya ya udah kalian pendekkan rambutnya, tahallul dengan tahallul yang sempurna. Apa tahallul yang sempurna? Tahallul yang sempurna itu seluruh perkara-perkara yang haram itu halal. Itu namanya tahallul al-kamil. Fa yajuzu lil insan ay yuqallim adhafirahu wa yaqussa sharibahu wa yalbas thiyabahu wa yatatayyab wa yujami' zawjatahu idza kanat ma'ahu. Sehingga boleh bagi seseorang itu untuk potong kuku, potong kumis, memakai baju, berparfum, menggauli istrinya kalau dia bersama istri. Itu maknanya tahallul kamil. Wa fil lafdhin lahu ma'an Atha an Jabir, disebutkan pada satu lafaz dari Atha dari Jabir,
Wa an Tawus, dari Tawus an Ibnu Abbas. Qala qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu subha rabi'atin min Dzulhijjah muhillin bil hajj la yukhlituhum syai'un. La yukhlituhum syai'un. Disebutkan dalam riwayat yang lain, itu riwayat Bukhari, Ibnu Abbas menceritakan Nabi SAW dan para sahabat datang pada pagi hari tanggal 4 Dzulhijjah, muhillina bil hajj, berihlal dengan haji, tidak dicampur dengan sesuatu apapun, intinya haji. Falamma qadimna amarona faja'alnaha umratan. Tatkala kami sampai Mekah, Rasul memerintahkan kami untuk menjadikannya sebagai umroh. Wa anna hilla ila nisa'ina, bahkan halal bagi kami untuk menggauli istri. Fafashat fi dzalikal qalah, sehingga tersebarlah informasi tentang hal tersebut di kalangan para sahabat. Bahasa kitanya, lu kenapa Rasul nyuruh kita ini umroh? Padahal kita kan niatnya sudah haji. Dari Madinah kita datangnya niatnya hilalnya hilal haji. Kenapa sampai Mekah Rasul bilang, kalian kita disuruh umroh, disuruh tamattu gitu loh. Qala Jabir. Jabir mengatakan, fayaruhu ahaduna ila Mina wa dzakarahu yaqturu maniyan. Ya. Sehingga salah seorang dari kami ini ada yang berangkat ke Mina. Rohayaruhu itu mana ya? Yadhhab, pergi ke Mina. Kata Jabir, fayaruhu ahaduna ila Mina. Sehingga salah seorang dari kami ada yang berjalan menuju Mina, wa dzakaruhu yaqturu maniyan. Zakarnya meneteskan mani. Itu loh pertanyaannya. Faham? Jadi gini. Ini kan tanggal 4. Tanggal 4. Ini pertanyaan aneh sebenarnya dari kalangan sahabat. Di tanggal 4 Rasul kan bilang, sudah kalian tamattu semua, kalian umroh semua. Boleh kalian gauli istri, gitu loh. Tersebar khobar seperti itu. Kata Jabir, bahasa kitanya gini, masa ada yang ke Mina? Kan tanggal 8 mereka mau ke Mina. Masa ada yang ke Mina dalam keadaan baru selesai gauli istri? Itu bahasanya gitu loh. Ini bahasa kasarnya yang dari Jabir itu ya. Fayaruhu ahaduna ila Mina wa dzakaru yaqturu maniyan. Masa salah seorang dari kita ini ada yang berangkat ke Mina dalam kondisi yang kemaluannya meneteskan mani? Maksudnya menggauli istri? Faqala Jabir bikaffihi. Ya. Jabir mengatakan, ya, bikaffihi dengan tangannya. Fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah khabar tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama khatiban. Allahu akbar. Lihat. Langsung Rasul ini agak marah sebenarnya. Langsung Rasul berdiri, bangkit, berkhutbah. Faqala, Rasul mengatakan, balagoni anna aqwaman yaquluna kadza wa kadza. Telah sampai kepadaku bahwasanya ada orang yang komentar cak ini katanya. Wallahi la ana abarru atqalillahi minhum. Sungguh demi Allah, aku jauh lebih baik dan lebih bertakwa kepada Allah dibandingkan mereka. Walau anni istaqbaltu min amri mastadbartu ma ahdaitu. Walaula anna ma'i al-hadiya la ahlaltu. Kata Rasul, kalau seandainya aku masih bisa memutar waktu yang telah aku lalui, ma ahdaitu, aku tidak akan bawa hewan hadiyu tersebut. Kalau bukan karena aku ada hewan hadiyu, niscaya aku akan tahallul. Fastankaru. Para sahabat pun merasa aneh, mengingkarinya. Kaifa yujami al-insan zaujatahu wa lam yabqa ala arafa illa arba'a layalin. Para sahabat kok aneh, kok kenapa Rasul nyuruh kita tahallul ini? Sampai kata Rasul boleh hubungan suami istri, boleh. Dalam kondisi bagaimana mungkin bisa seseorang menggauli istrinya dalam kondisi tidak tersisa jarak antara kita dengan Arafah yang cuma beberapa mil saja, sekitar 4 mil. Tsumma yaghtasil wa yuhrim bil haji. Kemudian dia mandi lalu ihram untuk haji, wa yadhhab ila Arafah, kemudian pergi ke Arafah. Maklum lah namanya orang baru pertama kali haji gitu kan.
yakni fis sabah, yaitu di pagi hari, yujami' zaujatahu wa fi dhuhri yadhhab ila Arafah. Masa malam-malam dia hubungan suami istri, pagi-pagi pergi ke Arafah. Farada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayuzila i'tiqad ahli jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan untuk menghilangkan keyakinan jahiliyah. Faqal wal yaj'alha umratan, kata Rasul, jadikanlah umrah nusuk kalian. Fatahallalu radhiyallahu anhum ajma'in illa man saqal hadiyah. Ya. Sehingga mereka pun tahallul kecuali orang yang bawa hewan haji. Nah, itu tadi. Jelas? Namun jadi pembahasan apa hukum tamattu. Nah, kalau kita perhatikan dari hadis ini tadi, ya, ada indikasi tamattu itu wajib. Kenapa dia ada indikasi wajib? Rasul memerintahkan. Kata Rasul, ayo kalian sudah yang tidak bawa hewan hadiu, kalian umroh lah, jadikan umroh. Ada yang protes, kami kan sudah niat haji. Apa kata Rasul? Aku perintahkan kalian komentar cak ini bahasa kitanya, aku kalau bukan bawa hewan hadiu aku tamattu gitu loh. Nah, di sini dibahas oleh para ulama, waqtalafal ulama halit tamattu wajibun am mustahabun. Para ulama ikhtilaf apakah tamattu itu wajib atau mustahab. Zahaba Ibnu Abbas ila annal mut'ah wajibatun. Ibnu Abbas berpendapat bahwasanya tamattu itu hukumnya wajib. Wa kana Ibnu Abbas yara anna man tafa bil bait wa sa'a faqad halla wa illam yanwi dzalik. Ibnu Abbas dulu berpandangan bahwasanya orang yang tawaf di Ka'bah dan dia sa'i maka sungguh telah halal meskipun dia tidak meniatkan tersebut. Wahya riwayatun anil Imami Ahmad wa ikhtara dzalika Ibnu Hazm wa kadzalika Ibnu Qayyim. Masyaallah ya. Jadi sebagian para ulama seperti Abdullah bin Abbas, ya, Imam Ahmad, Ibnu Hazm, Ibnu Qayyim, mereka menganggap tamattu adalah wajib. Bahkan dinukilkan dari Ibnu Abbas punya pandangan bagi orang yang tawaf di Ka'bah sudah sa'i maka sudah dianggap tahallul, ya, meskipun tidak ada niat, gitu loh, dari awalnya. Ibnu Qayyim mengatakan, haitsu qala Ibnu Qayyim, kata Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, wa nahnu nushhidullah alaina anna law ahramna bi hajj la ra'ayna fardan alaina fasakhahu ila umratin tafadiyan min ghadabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tiba'an li amrihi. Ya. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kami bersaksi, ya, wa nahnu nushhidullah alaina, kami bersaksi atas nama Allah untuk kita bahwasanya kalau seandainya kita sudah berihram untuk haji, ya, maka niscaya kami punya pandangan wajib bagi kami untuk memfasakh, membatalkan niat hajinya menjadi umroh. Kenapa? Sebagai bentuk lari dari kemarahan Rasulullah SAW dan dalam rangka untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW atau perintah Rasul. Wa qala rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan, lakin aba dzalikal bahar Ibnu Abbas, ya, wa ja'ala al-wujub lil umma ila yaumil qiyamah wa anna fardun ala kulli mufridin wa qarinin lam yasuq al-hadiya ayyahilla wala budda. Juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan masih dalam Zadul Ma'ad tapi dalam dalam kitab lainnya, nukilan dari Ibnu Qayyim, masih dalam Zadul Ma'ad, ya, masih dalam Zadul Ma'ad. Ibnu Qayyim mengatakan, akan tetapi Al-Bahar siapa? Bahrul Ummah Ibnu Abbas enggan akan hal tersebut. Beliau menjadikan wajib tamattu itu bagi umat ini sampai hari kiamat, bahwasanya wajib bagi setiap orang yang haji ifrad dan haji qarin serta tidak bawa hewan hadiu agar dia tahallul walabud, dan itu harus. Bal qad halla wa illam yasha, bahkan sungguh telah halal atau tahallul bagi dia meskipun dia tidak menginginkan tahallul. Wa ana ila qaulihi amil minni ila qauli syekhina. Syekhina berarti siapa? Ibnu Taimiyah. Aku, kata Ibnu Qayyim, kepada qaul Ibnu Abbas amil, lebih aku condong, ya.
atau wa ana ila qaulihi amyalu minni. Ya. Aku kepada pendapat Ibnu Abbas itu lebih aku condongi. Ya. Atau amilu minni, ya. Aku lebih condong ila qauli syekhina. Dibandingkan ke kaulnya guru dia. Guru siapa? Ibnu Taimiyah. Maknanya kata Al-Imam Qayyim, ana ila qaulihi ay ila qauli Ibnu Abbas amilu minni ila qaul syekhina. Aku kepada kaulnya Ibnu Abbas itu lebih aku condongi dibandingkan ke kaulnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa? Maksudnya apa? Ibnu Abbas itu punya pandangan bahwasanya wajibnya tamattu ini berlaku bagi umat ini sampai hari kiamat. Kata Ibnu Qayyim apa? Ibnu Abbas wa ja'ala al-wujub lil ummah ila yaumil qiyamah. Ibnu Abbas punya pandangan bahwasanya tamattu itu wajib bagi umat ini sampai hari kiamat. Sedangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah apa? Di sini disebutkan wa syekhuhu Ibnu Taimiyah yara ikhtisasa wujubihi bis sahabah. Sedangkan Ibnu Taimiyah memandang kewajiban tamattu itu khusus untuk para sahabat saja. Wa dhahaba Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ila anna al-amra yafsah al-hajj ila al-umrah lil wujub. Demikian juga Syekh Al-Albani rahimahullah taala, beliau punya pandangan bahwasannya perintah itu harus memfasakh haji menjadi umroh menunjukkan suatu kewajiban. Ya. Wa anna dzalika laisa khasan bis sahabatil kiram. Kata Syekh Al-Albani itu bukan khusus untuk para sahabat. Ya, bukan khusus untuk para sahabat saja, tapi berlaku untuk umat. Jelas ya? Sehingga anak di sini ada buku apa namanya? Manasik. Manasik hajinya Syekh Al-Albani ada. Iya. Tapi itu apa? Hajjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam beda. Ini kalau ini syarah manasikul haji wal umrah oleh Syekh Al-Albani. Jelas? Subhanallah, ini faedah yang luar biasa ya, ikhwan, ya. Waqil, namun ada pendapat kedua, wa huwa jaizun mustahab. Pendapat kedua mengatakan tamattu itu jaiz, hukumnya sunnah tidak wajib. Wa huwa madhhabu fuqaha'il hadits Ahmad wa ghairihi. Dan itu pendapat ulama ahli fikih, ya. Seperti Al-Imam Ahmad dan yang semisalnya. Wal amru bihi ma'rufun an ghairi wahidin minas sahaba wat tabi'in. Wa jama'a ahlul ilmi ala jawazil ihram bi ayyil ansaki thalatha asya'ah. Wa hadha alladhi alaihi al-fatwa al-an. Masyaallah, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Pendapat kedua dia mengatakan tamattu itu hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Dan itu mazhabnya fuqaha ahlul hadis seperti Imam Ahmad dan yang lainnya. Wal amru bihi ma'ruf. Memang perintah itu perkara yang ma'ruf, datang dari banyak para sahabat. Ya. Atau perkara ini perkara yang ma'ruf, datang dari banyak para sahabat juga. Dan para ulama juga sepakat tentang kebolehan ihram dengan salah satu dari jenis nusuk salasah. Boleh tamattu, boleh ifrad, boleh qiran, atau qarin. Jelas ya? Itu pendapat kedua. Jadi pendapat pertama yang dinukilkan dari Ibnu Abbas itu hukumnya wajib. Itu juga pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim dan juga Al-Imam Ibnu Hazm. Namun Ibnu Taimiyah mengatakan kewajiban itu khusus untuk para sahabat. Adapun pendapat yang lain, ada yang mengatakan tamattu itu hukumnya sunnah saja, mustahab. Ini pendapat Imam Muhammad dan juga perkara yang sudah ma'ruf, datang juga dari banyak para sahabat dan tabi'in, serta juga perkara yang disepakati oleh para ulama. Dan juga ini merupakan fatwa para ulama di zaman sekarang. Ketika kata beliau, wa hadzal ladzi 'alaihil fatwa al-an, dan itulah fatwa yang sekarang ini, yang difatwakan oleh para ulama zaman sekarang, itu terkait dengan bolehnya tamattu, ya. Namun wahtalafu fi afdhaliha, namun mereka beda pandangan tentang mana yang afdol. Was-shawab anna man saqal hadiya fal afdal fi haqqi al-qiran. Was-shawab, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, bahwasanya orang yang membawa hewan hadiyu maka yang afdol bagi dia adalah qiran. Kama fa'ala Nabi SAW, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Wa man lam yasuq al-hadiyah fal afdal fi haqqi tamattu. Yang tidak bawa hewan hadiyu, maka yang afdal baginya tamattu. Jelas? Nah, Masya Allah, ini ada faedah. Kesimpulannya ikhwan, ketika Nabi SAW berangkat bertolak dari kota Madinah, pada waktu itu Rasul memberikan pilihan kepada para sahabat. Yang mau ihlalnya, niatnya haji sendiri, ifrad, silahkan. Yang mau niatnya umroh dulu, nanti hajinya silahkan. Yang mau niatnya qiran juga silahkan, ya, bebas. Namun ketika mendekati kota Mekah, Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat
bagi yang tidak bawa hewan hadyu agar semuanya berniat mengubah niatnya menjadi niat umroh, bukan niat untuk haji. Hal tersebut dianggap aneh oleh sebagian para sahabat. Ya. Dianggap aneh oleh sebagian para sahabat. Sampai-sampai sebagian mereka mengatakan, kok bisa di antara kita ini ada yang menggauli istrinya dalam kondisi bentar lagi mau ke Arafah gitu loh. Kita mau wukuf di Arafah, kok masih bisa ada yang mau gauli istri gitu loh. Sehingga Rasul pun bangkit, marah beliau dengan komentar-komentar seperti itu. Al-muhim di situ ada tujuan yang ingin dilakukan oleh Nabi SAW. Apa yang ingin dilakukan oleh Nabi SAW? Mukhalafah i'tiqadi ahlil jahiliyah. Ada upaya dari Nabi SAW untuk menyelisihi keyakinan-keyakinan jahiliyah. Apa keyakinan jahiliyah? Mereka meyakini bahwasannya di bulan haji tidak diperbolehkan untuk umroh. Ya. Nabi SAW apa nusuknya ketika itu? Nusuknya kiron. Kenapa beliau kiron? Karena beliau membawa hewan hadyu. Nah, terkait dengan nusuk yang 3, mana yang afdol? Ya. Atau mana yang afdol? Fal khulasa yang disebutkan oleh Syekh di sini terkait dengan tamattu ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mereka mengatakan bahwasanya tamattu hukumnya wajib. Ini pendapat dinukilkan dari Abdullah bin Abbas dan juga Al-Imam Ibnu Hazm serta salah satu pendapat dari pendapat Imam Ahmad dan juga pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Zadul Ma'ad serta Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Mereka memandang tamattu itu hukumnya wajib berdasarkan perintah-perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadis yang menegaskan Rasul memerintahkan kepada para sahabat untuk tamattu. Namun di sana ada kaul, yaitu kaulnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang Ibnu Taimiyah berpandangan bahwasanya kewajiban tersebut khusus untuk para sahabat saja, tidak berlaku untuk umat ini tadi. Adapun pendapat yang mungkin kalau mau kita katakan adalah pendapat mayoritas para ulama, bahkan ada penukilan ijma tentang bolehnya ihram dengan nusuk salah satu dari nusuk yang 3, boleh tamattu, boleh qiran, boleh juga ifrad. Dan itu juga merupakan fatwa mayoritas para ulama di zaman sekarang. Ya, fatwa mayoritas para ulama di zaman sekarang yang afdol, yang sunnah adalah tamattu. Kesimpulannya, bagi orang-orang yang membawa hewan hadyu, maka yang afdol bagi dia adalah qiran. Hajinya haji qiran. Nah, untuk zaman sekarang, wallahu alam, kalau jamaah Indonesia dipastikan tidak ada yang bawa hewan hadyu. Ya benar. Memang ada yang bawa kambing di pesawat. Ya. Penuh juga pesawat itu. Ada yang bawa domba, ada yang bawa kambing, ada yang bawa onta mungkin digantung. Nggak ada kan? Nah, rata-rata mereka tidak bawa hewan hadyu. Maka kalau tidak bawa hewan hadyu, yang afdal bagi mereka adalah tamattu. Ya. Umroh dulu, tahallul, selesai umroh, nah, barulah nanti tanggal 8 kalau mau ngambil tarwiyah dia niat dulu. Ya, hajinya berihlal dengan haji menuju Mina, mabit di sana, kemudian dari Mina ke Arafah, kemudian Arafah Muzdalifah dan seterusnya. Ya, wallahu ta'ala shawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Masya Allah, ini faedah yang sangat luar biasa ya. Semoga Allah SWT mudahkan kita untuk berhaji. Naktafi bihadzal qadar.